Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa sekalian, selamat datang kembali di serial Ramadan bersama guru kita yang mendampingi kita kali ini, yaitu Ustadz Budi Santoso. Kita sapa terlebih dahulu beliaunya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, kita kembali membahas berkaitan dengan bulan Ramadan Ustadz. Iya. Nah, tentu bulan Ramadan ini merupakan ajang untuk kita gaspol amal ibadah Ustadz. Dan perlu juga kita tanamkan bahwasanya andai saja Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita Ustadz. Iya. Ini kenapa kita harus menanamkan seperti ini Ustadz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Jadi ketika kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, maka tentunya ini adalah nikmat yang besar yang harus kita syukuri. Di antaranya adalah dengan memaksimalkan untuk dalam meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk bisa memompa semangat kita, untuk mendorong semangat kita agar lebih giat dalam beribadah, maka kita bisa menghadirkan di dalam benak kita, menghadirkan dalam hati kita, dalam sanubari kita, jangan-jangan ini Ramadan saya yang terakhir. Seandainya ini Ramadan saya yang terakhir. Jadi kalau dalam diri kita itu kita tanamkan bahwasanya ini Ramadan saya yang terakhir, maka tentunya kita akan lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ibadah salat, Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang laki-laki yang dimana laki-laki ini minta nasihat. Maka di antara nasihat Rasulullah kepada laki-laki tadi, kalau engkau berdiri untuk sholat, maka sholatlah seolah-olah engkau akan berpisah dengan dunia ini. Ya, kita bisa membayangkan kalau seorang muslim, seorang muslimah, ketika dia sebelum takbiratul ihram, dia di dalam hatinya, oh ini jangan-jangan sholat saya yang terakhir. Maka kita bisa pastikan sholat orang ini akan khusyuk. Ya, bisa ketika dia takbiratul ihram itu dia nangis. Karena ini jangan-jangan sholat saya yang terakhir. Ya, begitu pula keadaannya ini sholat, ya ibadah sholat, yang itu senantiasa kita lakukan sehari 5 kali, setiap berulang. Maka terkadang orang itu Ramadan lagi, barusan Ramadan ini sudah Ramadan lagi. Ya jangan seperti itu. Ini bisa jadi Ramadan Anda yang terakhir. Jangan terlalu pede, jangan terlalu percaya diri. Bisa jadi Ramadan tahun depan Anda tidak akan ketemu lagi. Ya, jangan terlalu percaya diri ya. Kita nggak tahu kapan ajal itu datang. Bukankah kita mungkin Ramadan tahun lalu kita masih sahur bareng, berbuka bareng sama teman-teman kita, sama sohib kita, ya sama teman kerja kita, teman kantor. Tapi mereka sekarang di mana? Mereka sudah di alam kubur, mereka sudah di dalam tanah, ya. Dan ada orang-orang yang kita kenal, bahkan nomor HP-nya masih ada di dalam HP kita, masih tersimpan dengan baik di dalam HP kita, tapi mereka sudah tiada, ya. Jadi ketika kita mengingat, kita menghadirkan dalam diri kita, jangan-jangan ini Ramadan saya yang terakhir, itu sedikit banyak bisa membantu kita untuk meningkatkan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Dan berkaitan dengan maut sendiri ini tidak ada yang tahu ya Ustaz ya? Iya, tidak ada yang tahu. Bahkan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan penyesalan. Ya, penyesalan orang-orang yang ketika sakaratul maut itu mereka tidak menggunakan waktunya dengan baik. Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Ya, sampai ketika datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, apa orang ini berkata, qala rabbirji'un, wahai Tuhanku kembalikan kami ke dunia. Ya. Jadi orang ini diminta dikembalikan oleh Allah ke dunia. Untuk apa? Allah mengatakan, Allah berfirman, la'alli a'malu sholihan, supaya saya bisa beramal soleh. Ya. Ini penyesalan orang-orang yang ketika mereka di dunia tidak menggunakan umurnya dengan baik. Apalagi dalam bulan Ramadan. Ya, ketika dalam bulan Ramadan kita menyia-nyiakan begitu saja, kita menganggap sama bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain, maka kita bisa membayangkan penyesalan itu bagaimana. Yang namanya penyesalan sudah tidak bermanfaat lagi. Ya. Bahkan dalam ayat yang lain, ya Allah berfirman, min qabli ayati ahadakumul maut. Ya. Dan berinfaklah, bersedekahlah sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian. Kalau sudah datang kematian, ya, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, seandainya Engkau menunda ajalku dalam waktu yang dekat. Ya. Jadi orang ini ketika dia mati, ketika dia sakaratul maut, itu minta dikembalikan kepada Allah akan ditunda ajalnya. Ya, ditunda ajalnya untuk waktu yang sebentar. Jadi bukan 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, dalam waktu yang sebentar. Ya, supaya bisa apa? Supaya bisa sedekah. Ya, ini menunjukkan bagaimana penyesalan orang-orang ketika mereka sakaratul maut dan mereka tidak menggunakan waktu mereka dengan sebaik-baiknya. Apalagi di bulan Ramadan ini. Apalagi bulan Ramadan. Bicara bulan Ramadan ini Ustaz, apakah ada kiat-kiat Ustaz agar kita tidak menyia-nyiakan setiap detiknya bahkan Ustaz di bulan Ramadan Ustaz? Ya.
agar kita tidak menyia-nyiakan waktu atau menyia-nyiakan umur yang Allah berikan terutama dalam bulan Ramadan, maka tentunya kita senantiasa berusaha memohon taufik dan pertolongan kepada Allah. Ya, minta kemudahan kepada Allah agar waktu kita diberkahi. Ya, karena bulan Ramadan ini kan bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kebaikan. Maka bulan yang penuh dengan kebaikan ini kita minta kepada Allah supaya umur kita diberkahi. Umur kita mungkin kita nggak tahu ya sampai kapan. Bisa jadi umur kita panjang, umur kita pendek. Tapi kalau umur itu seandainya umur kita pendek, tapi diberkahi oleh Allah, maka itu lebih baik daripada umur yang panjang tapi tidak diberkahi. Jadi yang pertama itu berdoa supaya kita diberikan kemudahan untuk memanfaatkan waktu di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, kita harus punya jadwal. Ya, jadi kalau kita punya target dan kita punya jadwal. Ya, kalau kita misalkan bulan Ramadan ini punya target saya harus hafal, saya harus khatam 30 juz. Saya punya target bulan Ramadan ini saya ingin memberikan sedekah berbuka puasa kepada 100 orang. Itu kan kita punya target jelas. Dan target ini sesuai dengan kemampuan kita masing-masing ya. Karena setiap orang berbeda-beda kemampuannya. Kemudian yang terakhir, supaya kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya adalah kita membaca sejarah kehidupan para ulama. Ya, bagaimana orang-orang soleh di zaman dahulu itu mereka memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Sampai terutama dalam bulan Ramadan ya. Mereka ada yang khatam sampai 20 kali, ada yang khatam setiap hari, ya. Maka kita berusaha meniru mereka, walaupun nggak bisa sama ya, karena level kita berbeda sama mereka. Mereka orang-orang yang masya Allah. Tapi minimal kita berusaha mencontoh mereka, kita berusaha meniru mereka, ya. Kita berusaha meneladani mereka, bagaimana mereka memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dan yang tidak kalah pentingnya, jaga gadget kita ya. Jadi HP ini jangan kita sering-sering bermedsos lah. Di bulan Ramadan ini kalau perlu kita live dari beberapa grup yang nggak masalah. Mohon maaf saya mau live dulu, ini bulan Ramadan. Saya mau memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, itu diantara hal-hal yang bisa memotivasi kita untuk bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dalam bulan Ramadan. Nah, mungkin kita melihat beberapa teman kita atau mungkin bahkan di lingkungan keluarga kita sendiri, saudara kita yang masih menyia-nyiakan waktu, Ustaz. Nah, ini bagaimana tips untuk menasihatinya, Ustaz? Iya, apabila kita melihat teman kita, ya, kawan-kawan kita atau saudara-saudara kita ketika mereka masih menyia-nyiakan waktu, maka kita menasihati semampu kita, ya, menasihati dengan lisan atau menasihati via japri, ya, via DM atau yang semisalnya. Maka kita nasihati, maka ya di antaranya Allah mengatakan, ya, Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Ya, supaya kita nggak merugi apa? Kecuali orang-orang yang beriman. Innal illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi supaya kita nggak merugi, terutama merugi dalam bulan Ramadan, itu kita harus memperhatikan 4 hal tadi, iman, kemudian amal soleh. Ya, jadi jangan sampai kita menyesal di akhirat karena kita malas-malasan dalam beribadah, menyia-nyiakan waktu, apalagi dalam bulan Ramadan, itu bulan suci, bulan yang mulia. Maka kita isi dengan amal soleh. Amal soleh ini bisa dengan membaca Al-Quran, bisa dengan mengeser ilmu-ilmu yang bermanfaat, bisa untuk saling watawasaw bil haq, saling menasihati. Jadi ketika kita melihat saudara kita menyia-nyiakan waktu, kemudian kita menasihati, bukan berarti kita orang yang suci, orang yang soleh, orang yang baik, tapi kita berusaha mengamalkan watawasaw bil haq. Ya, jadi kita melihat saudara kita malas-malasan, menyia-nyiakan waktu, maka kita nasihati. Karena kita pengen bareng-bareng masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak hanya ingin berteman di dunia, tapi bagaimana caranya kita bisa berteman sampai ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khair atas pemaparannya. Baik, demikian pemirsa sekalian berkaitan dengan episode kali ini, yaitu kita membicarakan berkaitan dengan andai ini Ramadan terakhirku. Jadi perlu kita tanamkan di pribadi kita masing-masing di bulan Ramadan, supaya menganggap bulan Ramadan ini yaitu bulan Ramadan yang terakhir, agar kita bisa gaspol amal ibadah dan bisa khusyuk dan juga memaksimalkan setiap detik waktu yang ada. Baik, kita tutup episode dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu di episode berikutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.